Rasa segar, mantap. sampai ke dunia lain rasanya. Ini goib bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Abi Mahendra Saya Adit Oktavianita. bersama kru Mau Cari Tahu. Jadi hari ini kami berdua berada di tempat budidaya ataupun peternak trigona. Dan sekaligus hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pemilik ataupun pengusaha budidaya trigona ini. Langsung saja kita bertemu dengan beliau. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana cara budidaya trigona. Dan langsung saja kita tanya dengan saudara Dian. Jadi ini jenis apa sih bang? Kalau yang Ini di sini? jenisnya lebah trigona hitama. Untuk bahasa daerah di sini kami sebut ini gebela. Jadi untuk lebah ini kami budidaya di sini untuk pengambilan madu di sini, dan untuk cara memperbanyak koloninya kita bisa dengan cara menyeplit atau dipecah koloni. Nah seperti ini kan, ini sudah bisa untuk dipecah koloni. Yang seperti ini. Nah, yang seperti ini sudah bisa dipecah koloni di sini. Untuk pemanenan madu sendiri ini tergantung dari musim bunga. Kalau musim bunganya bagus ini bisa dipanen 1 bulan sekali, atau kurang dari 1 bulan juga sudah bisa dipanen. Kira-kira bang untuk satu kali panen itu yang di sini nih berapa bang kira-kira dapat? Yang di sini ada mungkin lebih kurangnya di sini sekitar ada 80 atau 90-an blok lah. Untuk hasil pemanenan di sini 1 bulan sekali itu kadang sampai 15 sampai 20 literan lah. Oh banyak juga bang. Bang kira-kira jenisnya nih ada berapa sih? Kalau untuk jenis yang kita budidaya di sini cuma ada satu jenis ini, karena ini yang bisa dibilang tahan untuk dataran rendah. Di suhu manapun dia bisa menyesuaikan, dia tidak perlu untuk resin damar, beda dengan jenis-jenis yang lainnya. Jadi manfaat madunya ini apa sih bang? Manfaat Bedanya sama madu madu-madu biasa. Manfaat madu trigona ini mungkin bisa dibilang di atas madu yang lain itu karena dia kaya akan propolis, beda dengan madu yang lain. Untuk madu ini untuk mah kronis, asam urat, dan mungkin juga diabetes, dan sudah terbukti banyak yang sembuh dari mengkonsumsi jenis madu lebah trigona ini. Jadi manfaatnya itu banyak sekali bang ya untuk madu Betul. trigona ini. Dan ini berbahaya nggak sih bang untuk budidaya trigona Oh, jenis tidak, ini? ini tidak berbahaya karena ini lebah bisa dibilang lebah tanpa sengat ini. Jinak. Nah, beda dengan lebah-lebah yang lain yang bisa dengan, kalau ini tidak. Fungsi kotak ini untuk apa ini bang? Nah, fungsi kotak ini untuk di lebah trigona ini. Nah, kalau yang sini ini kan namanya lock ya. Ini lock, sarang aslinya ini. Ini lock, untuk yang atas ini dia disebut topping. Topping. Fungsi dari topping tersebut adalah untuk memudahkan kita memanen madu supaya madu yang di bawah naik ke atas begitu. Tapi kalau untuk yang sudah naik brood cell atau telur seperti ini, ini memang lebih baiknya kita
agar kita memperbanyak koloni tanpa menebang gitu. Nah, kalau untuk yang belum naik broksel atau naik telur ini, itu bisa dilihat seperti di sebelah, itu bisa kita cek yang sudah penuh kantong madu semua, kita tinggal bisa panen. Gimana rasanya? Rasanya kayak ada asam-asamnya gitu. Enak nggak? Ini yang manis ya. Gimana enaknya? Enak banget. Ini ada yang kuning, ada yang biasa. Itu apa gimana gitu kok bisa apa fungsinya beda-beda apa gimana? Ini yang kuning ini fungsinya beda. Nah, kalau yang kuning ini disebut bee pollen ini. Ini untuk makanan ratu atau makanan lebah pekerja yang masih muda. Gitu. Untuk pengambilan log sendiri kita usahakan harus malam hari, jangan di siang hari. Sebab kalau kita pengambilan log di siang hari, kita tanpa menutup entras, ini disebut entras atau corong ya. Ini tempat keluar masuk koloni. Kalau kita penebangan kita lakukan di siang hari, kemungkinan koloni banyak yang tertinggal. Makanya kita lakukan penebangan ini harus malam hari. Ya, ini salah satu jenis makanan, sumber makanan pokok untuk Trigona itama. Semua jenis Trigona ini salah satu makanannya. Bang, kira-kira ini jenis apa? Ini nama bunganya AMP atau bunga air mata pengantin. Ini ada dua macam, ada yang warna pink, ada yang warna putih. Yang warna putih seperti ini. Berarti Ini cuma perbedaan di hanya antara perbedaan warna. Itu aja. Jadi fungsinya sama. Mereka apa namanya? Nektar, madu, dengan polennya, karena di sini kita lihat ada serbuk bunga jantan. Ini polen ini fungsinya untuk makanan ratu, kemudian makanan untuk lebah pekerja yang memang masih kecil lah ya. Ada bunga santos. Mungkin di sini belum berbunga, belum waktunya. Tapi itu salah satu makanan mereka juga. Jadi semua jenis bunga yang memang mengandung nektar, kemudian sungut mereka itu bisa nyampai ke dalam ininya butik bunga, itu makanan mereka. Karena memang sungutnya nggak seperti jenis sarana, dorsata itu nggak seperti itu. Pendek ya? Pendek. Jadi berbeda. Ini salah satu jenis bunga yang memang diminati oleh Trigona juga. Di sini kita lihat, di sini ada bunga sumber nektar dengan polen ada di sini. Baik teman-teman, kami di sini lagi bersama pemilik dari Trigona. Kami di sini akan berbincang-bincang sedikit mengenai lebah Trigona itu seperti apa prosesnya dan sebagainya. Jadi begini, pertama proses kita itu untuk tahapan pertama kami menggunakan bahasa namanya ya sedikit ini ngebolang. Ngebolang itu artinya kita cari dulu di lahan-lahan itu. Setelah ada, kita lihat ada, kita temuin pemiliknya. Disitulah kita tawar menawar. Setelah dikasih ya, harga jadi, kemudian kita tebang. Jadi kebanyakan kami menebangnya itu malam. Tujuannya agar ketika ditebang itu si lebahnya ini, lebah Trigona ini tidak kemana-mana dia. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal sehingga koloninya itu utuh. Oh gitu ya. Jadi entres sebenarnya bisa kita tebang siang pun bisa. Cuman tetap akan kerja 2 kali karena akan kita tutup dulu itunya. Pada malam hari. Malam harinya kita datang ke situ, ke lokasi, ke pohon yang akan kita tebang. Jadi entresnya itu kita tutup. Oh gitu. Setelah itu kita tebang. Gitu. Nah, setelah ditebang itu langsung kita bawa ke tempat lokasi penempatan, dan kalau bisa penempatan itu jangan dipindah-pindah lagi. Nah, sebab kalau sudah penempatan A dibawa ke tempat B, misal digeser lagi ke tempat yang lain, itu koloni akan berbalik lagi ke tempat awal penempatan setelah log tersebut dibawa pulang. Nah,
Setelah esok harinya baru bisa untuk di setel dan bisa dipasang topping begitu Bang. Jadi untuk pembuatan toppingnya ini tuh tujuan untuk apa itu Bang? Pembuatan topping ini tujuannya untuk mempermudahkan kita pemanenan madu, sebab tujuan kita pemasangan topping ini agar koloni tersebut membuat pot-pot madu atau cangkang-cangkang madu itu di atas. Jadi untuk pemanenannya sendiri kita menggunakan alat begitu, alat sistem sedot begitu Bang. Bang, Jadi pengambilan madunya itu dengan cara disedot ya Bang? Dengan cara disedot, memang ada alat khusus untuk penyedotannya. ada alatnya tuh alat apa Bang kira-kira? Alat itu vakum namanya, alat vakum. Sejenis suntikan apa gimana? Bukan, dia bukan untuk seperti jenis suntikan, dia alatnya menggunakan Dinamo. baterai dan dinamo, alat vakum ini untuk pengambilannya. Kalau untuk suntikan mungkin bisa tapi agak lambat begitu Ya. Bang, untuk cara Jadi pemanenan. harus pakai mesin ya Bang? Ya, itu mempercepat kita untuk pemanenan. Sebenarnya nggak harus pakai mesin, cuman kita untuk menghemat waktu itu lebih cepat kan. Iya. Jadi maka menggunakan alat mesin vakum. Jadi itu biasanya kita pakai aki. Ya, biasanya kita sedot alat vakum itu, kemudian dia biasanya lebih bersih. Kalau dari pot madu itu lebih bersih dia. Itu hasilnya. Beda dengan yang diperas begitu. Ya. Jadi jenis-jenis lebah di sini nih yang cocok untuk dibudidayakan tuh jenis apa Bang? Untuk yang di bawah yang kita budidaya di tempat ini sekarang cuman Trigona. satu jenis, yaitu jenis Itama. Kalau untuk jenis-jenis yang lainnya seperti jenis damar begitu, Trigona damar, dia kurang untuk di dataran rendah sebab vegetasinya tidak mencukupi, tidak mendukung. Dia membutuhkan resin, yaitu resin damar. Beda dengan jenis Trigona Itama ini, dia bisa dibilang untuk wilayah mana aja dia bisa Cocok. beradaptasi begitu. Bisa menyesuaikan ya? Ya, bisa menyesuaikan. Nah, biasanya kalau untuk Trigona, selain Trigona Itama, terutama Trigona thoracica, itu biasanya untuk di kawasan hutan. Karena resin mereka itu kan seperti contoh tadi resin damar kan. Iya. Kita untuk dataran rendah sini nggak ada pohon damar. Iya, susah. Maka kalau kita pelihara, kita ternak pun dia ya mungkin hanya untuk pelengkap. Kalau kita mengharapkan madunya kecil kemungkinan. Kurang ya? Ya. Kurang. Jadi untuk manfaat madunya ini apa saja sih Bang? Manfaatnya itu perbedaan dengan madu-madu yang biasa. Apa bisa menyembuhkan penyakit atau apa gitu? Ya. Jadi begini, bukan berarti karena kita ternak Trigona ini kemudian kita melebih-lebihkan, itu bukan ya. Karena memang kita juga bisa cari di Google manfaatnya. Cuman ada beberapa kelebihan. Jadi salah satunya diantaranya itu obat asam urat. Obat asam urat, kemudian pencegahan diabetes. Bukan berarti setelah kena diabetes, itu pencegahan sebenarnya. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Iya benar. Itu untuk pencegahan asam urat, kemudian ya tentunya untuk stamina. Semua jenis madu itu bagus, asal asli. Yang Iya. penting asli. Murni. Tapi itulah ada beberapa kelebihan dari jenis madu yang lain, madu Trigona ini. Gitu. Apa sih Bang bedanya madu Trigona sama madu yang biasa gitu? Apa hampir sama apa gimana? Jelas berbeda dengan madu lebah-lebah yang biasa. Sebab dari rasa juga sudah berbeda dari lebah-lebah sialang atau lebah niruan atau serana. Dia lebih asam. Madu ini lebih asam dia rasanya. Ya, Karena jadi dia kaya akan propolis gitu Bang. jadi ketika dia lebih asam, otomatis kandungan vitamin C-nya lebih tinggi dari jenis madu yang lain. Pernah nyoba jenis madu yang lain kan, dia lebih manis. Lebih manis dan jadi asamnya itu lebih sedikit lah itu. nggak jadi terlalu asam. ketika menyobain tadi madu yang ada di sini, madu Trigona Itama, itu cenderung lebih asam. Nah, Iya. itu tadi asam itu kan identik dengan kandungan vitamin C. Nah, itu dia salah satu kelebihannya. Berapa lama sih waktu untuk menghasilkan madunya ini Bang? Panen ya. Panennya? Untuk panennya dari 0 sampai panen perdana itu biasanya kalau vegetasi mencukupi, yang disebut vegetasi itu pakan lebah di sekitaran tempat Sekitarnya ya? budidaya, Iya. itu dari 0 sampai panen perdana itu sekitar 1 sampai 3 bulan. Itu 1 sudah sampai 3 bulan bisa, berarti. itu sudah bisa panen perdana. Nah, setelah panen perdana dia baru bisa panen lagi yang keduanya
1 bulan sekali. Gitu. Berarti sebentar ya bang ya? Sebentar, kalau sudah panen perdana ke panen kedua itu sebentar jaraknya. Asal syaratnya tiga ini mencukupi. Itu seperti pakan tadi kan ada 3 macam ya. Resin untuk apa? Untuk dia membuat propolisnya, sarangnya. Karena dia nggak akan, walaupun nektar banyak, kalau resin sedikit di situ, di mana tempat dia naruh madu? Kan di situ. Jadi resin itu getah, kemudian polen, terus nektar itu madunya, jadi madu dari bunga. Jadi untuk sekitarnya ini harus lengkap ya bang ya? Satu paket sebenarnya itu. Harus mencukupi. Itu untuk pembuatan topping namanya. Kalau yang di atas log itu topping, itu kita usahakan memakai papan yang tebal 3 cm dan papan yang kering, jangan yang lapuk papannya, jangan yang belum terlalu kering. Sebab kalau belum terlalu kering, dia mudah jamuran. Begitu ya. Kira-kira ukuran papan itu gimana bang? Untuk ukuran topping jenis Trigona Itama ini kita memakai ukuran 30 dikali 30 dengan ketinggian 7 atau 8. Tapi kalau untuk ukuran topping jenis seperti Torasica itu lebih besar. Dia bisa memakai ukuran 50 dikali 50 persegi. Jadi lebih besar ya? Lebih besar. Ya, jadi mungkin saya menambahkan. Jadi prinsipnya mungkin gini ya. Jadi bagaimana lebah itu senyaman mungkin, seperti posisi dia di dalam batang. Ya betul. Jadi semakin tebal itu papan yang untuk kita buat topping itu semakin bagus. Ya pertama dia lebih awet. Jadi ini kan ada jangka usianya. Kalau tipis-tipis kita ada jangka usia karena kena matahari, kena hujan kan. Nah, semakin dia tebal semakin bagus. Gitu. Jadi itu tadi seperti yang dibilang rekan saya. Jadi sedapat mungkin kita usahakan itu toppingnya itu kering. Apabila dia jamuran, di sekitar jamur itu dia menghindari jamur itu Trigona Itama. Lebah itu menghindari jamur, dia nggak akan bikin cangkang madu di situ. Untuk ideal ukuran antara log ke log yang lain itu 3 sampai 5 meter itu sudah aman untuk di lingkungan sini, untuk edukasi di sini. Jadi untuk jaraknya itu 3 sampai 5 meter ya bang? Ya. Jadi begini, tujuannya itu salah satunya ketika kita panen, kita panen di satu log yang ini, kita berpindah ke log yang lain itu dia kan pasti dia nyebar nanti, lebahnya itu nyebar. Ketika kita panen, dia nggak ada tawuran lah kalau bahasa kami, karena jaraknya itu udah ideal, udah jauh gitu. Jadi berguna juga ya untuk jaraknya ini bang ya? Jarak idealnya seperti itu, 3 sampai dengan 5 meter itu udah bisa. Semakin jauh sebenarnya semakin bagus. Karena dia untuk makannya kan lebih luasa dia. Lebih luasa setelah tersedia tiga unsur tadi ya, polen, resin dengan nektar udah kita siapin di situ. Ini kita atur jaraknya. Kita atur jaraknya itu dia tujuannya tadi. Setelah kita panen satu ke satu, dia udah nggak ngikutin kita lagi karena jaraknya berjauhan. Tapi kalau jaraknya dekat, dia kan masih ini ke kita. Iya, masih ngikutin. Kira-kira pasaran madunya itu berapa sih bang? Kalau boleh tahu? Untuk pasaran madu di sini untuk ukuran botol 250 ml itu sampai 150.000 sampai 200.000. Jadi untuk madu sendiri itu biasa kita kirim ke luar daerah. Jadi enggak di sini aja ya, enggak sekitaran sini aja ya? Tidak di sekitaran sini saja. Lokal pun kita melayani. Kira-kira sekali panen tuh bisa berapa mili bang? Itu sekali panen kalau untuk panen semua itu bisa mencapai 20 literan lebih. Banyak juga bang ya? 20 literan lebih. Jadi relatif sih sebenarnya. Tapi rata-rata untuk satu kotak, untuk satu topping, kalau memang dia sudah full, itu gak kurang dari 1 liter. Ya, tuh. Jadi itu dengan syarat itu udah full ya, full dengan ukuran yang tadi itu. Jadi sebenarnya ukuran topping itu relatif juga, tergantung kalau cuman kita pakainya di sini karena setelah kita coba inilah ukuran idealnya 30 kali 30 dengan ketinggian 7 sampai dengan 8 cm.
teman-teman yang ingin belajar atau kita saling berbagi ilmu untuk lebah Trigona ini, Trigona utama terutama, silahkan. Kami tidak menutup pintu, silahkan kita sama-sama belajar di lokasi kami, yaitu Desa Sukaratu, Kecamatan Kalianda. Tidak jauh dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kalianda. Dengan saya Khairuddin dan rekan saya Yan Rama. kontak person kami ada di bawah ini. Demikian rekan-rekan sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi kunjungan kita ke tempat budidaya ataupun peternak lebah Trigona. Oke, semoga saja informasi tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Ambi Mahendra, Saya ada Dr. Venita. beserta kru Mau Cari Tahu. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.